Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan pada video kali ini saya akan coba berbagi tentang pengalaman saya dalam mengisi SKP online di TRK Jabar. Tetapi Ibu Bapak, sebelum Ibu Bapak mulai mengisi TRK ini, ada baiknya Ibu Bapak membuat perencanaan dulu tentang poin apa yang akan muncul pada tupoksi dan IKI di SKP online kita. Oke, kita mulai ya. Sebagai first step atau langkah yang sangat awal sebelum Ibu Bapak mulai mengisi SKP, sebaiknya Ibu Bapak membuat dulu perencanaan dari mulai kegiatan tupoksinya apa, IKI-nya apa, kemudian dituliskan dulu angka kredit sesuai dengan angka kredit tiap poinnya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu contohnya. Setelah rancangan kita buat, maka kita bisa langsung mulai pengisian dengan mengklik halaman dari I-Kinerja Provinsi Jawa Barat. Oke, maka kita akan mulai di input SKP utama dengan mengklik IKI dan target kinerja. Dan kita bisa masukkan username yaitu NIP kita dan passwordnya. Dan kita klik di bagian ini, kita mulai pilih tahun kinerja di tahun 2020 dan login. Oke, kita mulai. Oke, setelah kita berada di bagian ini, di laman ini kita bisa membuka input SKP utama dan kita klik, maka akan muncul IKI dan target kinerja. IKI itu singkatan dari apa sih? IKI adalah indikator kinerja individu yang merupakan suatu yang akan dihitung, diukur, dan digunakan sebagai parameter dalam penilaian kinerja. Nah, setelah kita berada di halaman ini, maka kita bisa klik di bagian hijau ini, mengklik tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Baik, pada pengisian SKP ini ada dua hal penting yang perlu kita ingat, bahwa unsur pada formulir prestasi kerja ini akan berkaitan dengan dua unsur pokok. Yang pertama adalah sasaran kerja pegawai di TRK dan besarannya sebesar 60%. Kemudian poin kedua adalah perilaku pegawai di TRK dan besarannya sebesar 40%. Nah, untuk perilaku pegawai ini akan berkaitan dengan KEMOP, kuesioner, dan peer review. Sebelum kita melakukan pengisian SKP pada bagian tupoksi kita sebagai guru, maka akan berkaitan dengan poin merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Maka Ibu Bapak harus mengetahui dulu angka kredit yang sudah diperoleh pada penilaian kinerja guru. Jika golongan 3A, untuk kriteria amat baik akan memperoleh nilai 13,13. Untuk kriteria baik akan memperoleh nilai 10,50. Kemudian untuk golongan 3B, untuk kriteria amat baik akan memperoleh 11,88. Dan baik, kriterianya akan memperoleh 9,50. Untuk golongan 3C, dengan kriteria amat baik akan memperoleh 25,31 dan untuk kriteria baik dalam golongan 3C adalah 20,25. Sedangkan untuk golongan 3D, nilai amat baik akan memperoleh 24,38 dan kriteria baik akan memperoleh 19,50. Ibu Bapak bisa amati ya di tabel ini sesuai dengan golongan masing-masing. Setelah kita mengetahui nilai PKG, kita bisa mulai pengisian pada bagian sasaran kerja pegawai. Di bagian ujung kanan ada tombol berwarna hijau, maka klik bagian ini, maka akan muncul tambah sasaran kerja pegawai 2020. Kita mulai pengisiannya. Untuk bagian sumber, kita klik dan kita pilih bagian awal adalah tupoksi. Kemudian untuk pilih butir, maka kita bisa klik untuk poin merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Kita klik. Kemudian akan otomatis ada di bawahnya ya Ibu Bapak. Targetnya adalah per tahun itu adalah 1,
kemudian jenis pelaporannya akan berupa dokumen, dan angka kreditnya disesuaikan dengan nilai PKG Ibu Bapak masing-masing. Jika nilai PKG untuk kriteria baik dalam golongan 3D adalah 19,50, maka kita masukkan ke sini 19,50. Nah, untuk pemisahnya tidak boleh koma, kita gunakan titik di sini. Untuk kualitasnya 100%, waktu pengerjaannya 12 bulan. Ini pelaporan PKG-nya dalam 1 tahun. Satuannya bulan, kita klik bulan di sini. Kemudian NIP atasannya diperiksa kembali, nama atasannya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik di bagian ujung bawah ya. Kita klik bagian bawahnya, klik simpan sasaran. Untuk selanjutnya, sebagai tugas tambahan kita bisa mengklik di bagian IKI, kemudian kita cantumkan butirnya. Karena saya akan memasukkan poin sebagai wali kelas, maka kita masukkan tugas tambahan atau melaksanakan tugas lain di sini. Pada deskripsi butir ini, kita bisa klik melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya atau guru kelas. Jadi ini untuk poin wali kelas, kita klik. Maka di bagian sasaran kerja pegawainya akan otomatis ya Ibu Bapak. Kemudian target tahunannya untuk wali kelas ini karena dilaksanakan dalam 1 tahun maka 1 target, dan bentuk laporannya nanti adalah dokumen. Angka kreditnya adalah 5% dari nilai PKG. Karena nilai PKG saya golongan 3D adalah 19,50, maka 5% dari 19,50 adalah 0,975. 0.975. Oke. Kualitasnya 100%. Waktu pengerjaannya 12 bulan. Oke, kita klik bulan. Biayanya kita kosongkan, NIP atasannya kita cek, nama atasannya sudah. Maka kita klik simpan sasaran. Baik Ibu Bapak, setelah kita memasukkan tugas tambahan sebagai wali kelas, kita bisa klik lagi di bagian kanan yang berwarna hijau ini, tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Saya akan memasukkan sumbernya adalah melaksanakan pengembangan diri, dan ini masuk ke dalam IKI ya, karena tupoksi kita sebagai guru hanya 1 kali saja. Nah, maka kita pilih butir di sini melaksanakan pengembangan diri. Ya, kita masukkan di butirnya melaksanakan pengembangan diri kegiatan kolektif guru. Kemudian sasaran kerja pegawainya akan otomatis dimasukkan ya. Karena saya tidak akan muluk-muluk dulu, saya akan menargetkan 1 kali kegiatan pengembangan diri yang saya akan ikuti. Dan kebetulan pada tahun 2020 itu hanya 1 kali saja mengikuti kegiatan pengembangan diri ya. Maka di sini bukti pelaporannya adalah dokumen. Nah, untuk pengembangan diri angka kreditnya adalah 1 Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian kualitasnya 100%, waktu pengerjaannya karena saya melakukan pengembangan diri di tahun 2021 kali. Maka ini 1 bulan saja. Ini tergantung Ibu Bapak ya. Jika melakukan pengembangan diri di tahun 2020 5 kali, maka masukkan waktu pengerjaannya 5 bulan juga. Di sini nanti target tahunannya adalah 5. Kemudian kita mulai klik simpan di bagian bawah. Alright, selanjutnya kita klik lagi tambah sasaran kerja tahunan pegawai karena kita akan memasukkan tugas lain yang relevan. Tapi perlu diingat, untuk tugas lain yang relevan tidak boleh lebih dari 2 kegiatan.
Jadi Ibu Bapak bisa memilih jika Ibu Bapak adalah sebagai pengawas, bisa memilih kan mau memasukkan nilai sebagai pengawas atau sebagai pembina ekskul ya. Biasanya Ibu Bapak di kesiswaan mungkin ya. Jadi bisa memilih poin mana yang akan dimasukkan sebagai tugas lain yang relevan. Tahapan selanjutnya setelah poin wali kelas, pengembangan diri kita masukkan ke dalam target tahunan, saya akan mencoba untuk memasukkan publikasi ilmiah ya. Kita klik. Untuk publikasi ilmiah, kita klik lagi IKI. Dan untuk butirnya, kita klik melaksanakan publikasi. Oke, kita pilih yang bawah ya, Ibu Bapak. Di sini ada melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. Nah, ini kita klik. Target tahunnya adalah 1 dan buktinya adalah dokumen. Angka kreditnya untuk PTK itu 4. Kualitasnya 100. Waktu pengerjaannya adalah 6 bulan. Dan biayanya dikosongkan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan sasaran. Dalam pengisian sasaran kerja pegawai ini, jangan lupa Ibu Bapak harus sering-sering merefresh ya, supaya butirnya ini bisa muncul. Dan untuk selanjutnya di bagian IKI, sumber IKI lagi, saya akan memasukkan menjadi anggota atau melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif. Jika Ibu Bapak menjadi pengurus, maka klik yang pengurus aktif. Nah, kemudian kita klik ya, karena saya sebagai anggota, maka saya akan klik menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Kita klik yang ini. Sasaran kerjanya sudah otomatis. Nah, target tahunannya ini 1 ya. Bentuk laporannya dokumen. Dan di sini angka kreditnya sudah otomatis ada 0,75. Kualitasnya 100 dan waktu pengerjaan sebagai anggota profesi adalah 12 bulan. Kita klik ya Ibu Bapak di bagian bulan ini. Dan selanjutnya seperti biasa kita klik yang hijau ini simpan sasaran. Step selanjutnya kita klik lagi di sumbernya IKI ya. Oke, dan di sini kita akan memasukkan poin tentang pengawasan. Nah, di sini kita klik yang melaksanakan kegiatan yang mendukung guru sebagai pengawas dan evaluasi, pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil tingkat sekolah. Nah, yang ini Ibu. Ibu Bapak penilaian dan evaluasi terhadap profesi dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, ini kita klik yang ini. Kemudian kita lihat di sini target tahunannya 1 saja. Dokumen kita pilih di sini. Dan nilainya sudah otomatis 0,08. Kualitasnya 100. Waktu pengerjaannya adalah 1 bulan. Dan kita klik simpan sasaran. Poin lain nanti Ibu Bapak bisa pilih di sini ya. Misalnya untuk mengikuti pendidikan pada jenjang lebih lanjut atau memperoleh gelar sarjana atau pasca sarjana atau doktoral, nanti bisa diklik di sini dan pilihannya akan muncul. Itu mungkin untuk poin-poin tambahannya ya. Tahapan terakhir, jika semua sasaran kerja pegawai sudah Ibu tambahkan atau Bapak tambahkan, maka kita bisa klik bagian tutup sasaran kerja. Dan kita tinggal menunggu atasan kita atau kepala sekolah kita untuk memverifikasi. Dan jika sudah diverifikasi, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kondisinya atau tombol hijaunya akan berubah ya. Tadinya berwarna biru, maka akan berubah menjadi warna hijau dan dengan tanda sudah diverifikasi. Oke, Ibu Bapak, mungkin itu saja informasi yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.